Timnas Indonesia tiba di tanah air, supporter Vietnam ucapkan terima kasih. STY temukan komposisi terbaik, skuad AFF Filipina bakal jadi pelampiasan. Pujian berkelas AFC lihat perjuangan tim muda Indonesia. Pelatih Thailand beda pendapat, Madampang merajuk. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pujian berkelas AFC lihat perjuangan tim muda Indonesia. Langkah Timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 memang belum aman lantaran kekalahan menyakitkan di markas Vietnam. Turun dengan skuad muda dengan mayoritas pemain debutan di tim senior. Pasukan Sinteyong memang langsung ditekan oleh Vietnam sejak awal laga. Terbukti, skuad Merah Putih hanya mencatatkan 28% penguasaan bola dan hanya 2 kali menembak ke gawang Vietnam. Hal ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang sukses catatkan 72% tingkat penguasaan bola, serta 18 kali jumlah tembakan ke gawang. Menariknya, meski mengalami kekalahan, Timnas Indonesia sukses mendapatkan sorotan dari AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia. AFC diketahui memang kerap memantau pertandingan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF 2024 ini. Salah satunya ialah laga yang dijalani Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia itu sebelumnya pernah mengkritik kemenangan Timnas Indonesia atas Myanmar, yang dinilai mereka hanya beruntung karena gol bunuh diri. Namun kini AFC justru memuji perjuangan Timnas Indonesia yang sekuat tenaga berupaya meredam tim senior Vietnam di kandang sendiri. Bahkan AFC pun sampai memberi julukan Timnas Indonesia dengan sebutan keras kepala karena sang lawan yaitu Vietnam harus bersusah payah untuk mencetak gol kemenangan. AFC pun pada akhirnya mengapresiasi kegigihan pasukan Sinteyong yang mampu menahan gempuran kekuatan penuh Timnas Vietnam meski akhirnya harus kemasukan gol. Pelatih Thailand beda pendapat, Madampang merajuk. Thailand baru saja mengalahkan Malaysia 1-0 pada pertandingan kedua grup A Piala AFF 2024 di Stadion Raja Manggala. Akan tetapi kemenangan Thailand itu diwarnai ribut antara Madampang dan Masatada Ishi. Menurut laporan dari PDL Thailand, pemicunya adalah paham di antara kedua tokoh tersebut. Sebelum pertandingan, Ishi ingin membatasi kontak supporter dengan pemain demi mempercepat pemulihan untuk laga berikutnya melawan Singapura. Dalam pemberitaan itu disebutkan, pelatih asal Jepang tersebut berencana memberikan penghormatan pemain kepada supporter dilakukan sembari berjalan ke ruang ganti, tidak dilakukan dalam momen khusus. Hanya saja keinginan Ishi itu tidak sejalan dengan beberapa pihak termasuk Madampang dan pemain. Dalam video yang direkam Thailand dan tersebar di media sosial, para pemain Thailand berkumpul salah satu ujung lapangan. Di depan papan iklan menghadap ke penonton. Rupanya, Supanat Muenta dan kawan-kawan diminta Ishi segera masuk ke kamar ganti. Namun di sisi lain berlawanan, Madampang datang meminta pemain bertemu dengan supporter. Madampang dan Ishi pun kemudian bertemu. Setelah bicara singkat, Ishi langsung meninggalkan rombongan dan masuk ke ruang ganti lebih dulu. Sementara Madampang membawa pemain bertemu dengan supporter. Tentu hal ini berbeda dengan Timnas Indonesia, di mana seluruh pihak kompak untuk selalu menyapa supporter yang hadir dan memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang telah memberikan dukungan, sekaligus bisa menjadi suntikan moral kepada para pemain. STY temukan komposisi terbaik skuad AFF, Filipina bakal jadi pelampiasan. Skuad Garuda tampaknya telah memiliki susunan pemain yang ideal berdasarkan 3 pertandingan di penyisihan grup Piala AFF 2024. Sebagaimana diketahui, tergabung di grup B Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menang 1-0 atas Timnas Myanmar, tepatnya pada 9 Desember 2024. Diimbangi oleh Timnas Laos 3-3 hari berselang dan kalah tipis 1-0 dari Timnas Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sendiri terus melakukan bongkar pasang pemain ketika berhadapan dengan 3 kesebelasan itu, terutama di lini tengah dan juga depan. Anggota Exco PSSI Ara Sinulinga pun menilai bahwa skuad Garuda perlahan mulai terbentuk, namun Arya juga berharap Timnas Indonesia menunjukkan kekuatan terbaik ketika meladeni perlawanan Filipina.
Garuda pun juga dilarang untuk mengulangi kejadian melawan Laos. Dari 3 laga ini, kita sudah tahu komposisi terbaik, skema terbaik. Mudah-mudahan nanti melawan Filipina, kita tidak melakukan kesalahan seperti melawan Laos. Kelihatan Vietnam juga putus asa dengan pemain senior melawan anak-anak muda, kita bisa mengimbangi. Tapi memang perlu lebih bagus lagi ke depannya. Demikianlah penjelasan dari Arya Sinulinga. Sebelumnya media Thailand, Tariat, juga memuji lini pertahanan timnas Indonesia yang diakui dapat menyulitkan lawan. Sebab timnas Vietnam yang notabene dihuni oleh pemain kunci hanya berhasil mencetak 1 gol saja. Thairat sendiri menilai skuad Merah Putih akan menjadi tim yang berbahaya jika nantinya lolos ke semifinal dengan chemistry pemain yang mulai terbentuk. Timnas Indonesia tiba di tanah air, supporter Vietnam ucapkan terima kasih. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Timnas Indonesia kembali tiba di tanah air, yakni untuk melakukan persiapan jelang melawan Filipina. Tak hanya awak media saja yang bersiap-siap meliput skuad Garuda, masyarakat juga tampak antusias menyambut kedatangan anak asuh Sintayong ini. Ketika rombongan Timnas Indonesia tengah singgah di ruang tunggu bagasi, masyarakat hingga pegawai bandara menyempatkan diri untuk mencuri momen menyapa sekaligus foto bersama dengan pemain idolanya. Sintayong pun menjadi sosok yang paling laris di serbu fans. Awalnya, ia hanya menyendiri di dekat tembok, matanya fokus menatap layar gawai yang berada di genggamannya. Ketika keberadaannya mulai terendus oleh fans, dia pun akhirnya disambangi. Di tengah kesibukannya mengoperasikan telepon pintar, pelatih asal Korea Selatan itu pun tampak bersedia melayani masyarakat yang ingin berfoto bersamanya. Nahkoda Timnas Indonesia ini pun tak hanya diserbu masyarakat dewasa saja, sebab anak-anak kecil juga terlihat sangat antusias untuk berfoto bersama, sekaligus berinteraksi dengan Sintayong. Ketika mulai meninggalkan area ruang tunggu bagasi, Sintayong yang berjalan menuju mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi pun masih juga disambangi oleh fans yang mana ingin mengabadikan momen bersama. Sayangnya, Sintayong enggan melayani permintaan wawancara awak media. Hal itu disinyalir karena adanya faktor kelelahan. Meski masih berada dalam satu regional, disebabkan karena tidak adanya penerbangan langsung, jadi Timnas Indonesia harus transit atau ganti pesawat. Sebelumnya, supporter Vietnam sendiri juga seakan berterima kasih kepada Indonesia lantaran telah bertemu di negaranya. Salah satu supporter Nguyen tak cukup senang dengan kemenangan tim kebanggaannya. Bahkan melansir dari VN Express, banyak penggemar Timnas Vietnam yang cukup kecewa lantaran anak asuh Kim Sang-sik hanya meraih kemenangan tipis atas Indonesia.